Sejak awal sebetulnya Amerika tidak punya strategi yang koheren dalam perang di Iran ini. Pertama, kelihatan sekali sangat mendadak. Kedua, pemahaman terutama Presiden Trump saya kira minim sekali pemahamannya tentang geopolitik. Sebenarnya sejak awal rakyat Amerika itu bertanya sebenarnya perang atau Amerika menyerang Iran ini untuk apa? Untuk keperluan apa sebetulnya? Nggak terlalu jelas. Karena pada saat yang sama kan terjadi perundingan soal pembatasan nuklir disponsori oleh Oman. Sudah masuk putaran kedua. Sebelumnya ada lagi perundingan begitu di tempat lain. Yang terbaru disponsori Oman dan sudah masuk putaran kedua gitu walaupun belum ada hasil-hasilnya yang jelas. Tetapi faktanya perundingan itu ada. Perundingan artinya mau penyelesaian secara politik, bukan militer. Nah, ketika perundingan berlangsung, rupanya Presiden Trump salah makan atau gimana, dia menyerang secara militer. Dan akibatnya fatal sekali ya. Yang paling kelihatan, tapi sebelum itu orang akhirnya menyimpulkan bahwa motivasi utamanya ini sebenarnya adalah demi melayani kepentingan Israel. Karena dari sudut Amerika nggak terlalu jelas sebetulnya. Pertama dari segi geografis jauh sekali, ya Iran dan Amerika itu. Kedua, sebetulnya Iran hampir nggak pernah secara langsung berhadapan dengan negara Amerika. Kalau dengan Israel dia memang betul dia menjadi musuh bebuyutannya gitu. Sudah 40 tahun terakhir ini selalu retoriknya pemimpin Iran itu mau menghapus eksistensi Israel gitu karena Israel tidak sah menduduki tanah bangsa Palestina dan sebagainya itu. Semua kita sudah hafal duduk perkaranya atau struktur masalahnya. Tetapi dengan Amerika kan enggak. Jadi orang bertanya, para pengamat Amerika juga bertanya, termasuk mereka para sarjana dan pengamat bahkan bintang-bintang film yang keturunan Yahudi. Orang seperti Jeffrey Sachs, bangsa Mandy Patinkin, bintang film itu, benar-benar marah mereka kenapa Amerika menyerang Iran. Dan ini merugikan Amerika sendiri, bisa memakan korban para serdadu Amerika sendiri, sementara bukan buat kepentingan Amerika, itu kira-kira garis besarnya. Nah, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Israel. Dan inkoherensi atau ketidakjelasan strategi ini juga terlihat secara ironis sekali, yaitu dengan dibomnya sekolah putri di Teheran, yang sampai hari ini sudah ketahuan jumlah korbannya 175 anak perempuan umur 8, 9, belasan tahun yang mati terpanggang oleh bom. Yang semula bom itu dituduh dilakukan oleh Israel. Israel waktu itu agak terpojok karena bagi peradaban mereka semua kalau sudah urusannya anak-anak itu benar-benar tidak terampunkan. Tidak bisa dimaafkan gitu. Nah, sekarang Israel kemudian meneliti sebab-sebabnya dan ketahuanlah, dan sekarang Amerika pun mau tidak mau mengakui bahwa sebetulnya mengebom sekolahan itu adalah Amerika, bukan Israel. Korbannya 175. Ironis sekali dan ya hal yang menggelikan tetapi akibatnya sangat kejam ya. Yaitu bahwa Amerika mengebom itu karena menggunakan data intelijen yang sudah usang, yang tidak diperbarui lagi. Mungkin data intelijen 20-30 tahun yang lalu. Sehingga menurut data itu lokasi sekolahan anak perempuan itu bukan sekolahan gitu kira-kira. Tetapi mungkin instalasi listrik, instalasi militer, nggak tahu apa, menurut data itu pendeknya bukan sekolahan. Dan ternyata hari ini dia menjadi sekolahan putri dibom. Bayangkan negara seperti Amerika itu begitu hebatnya katanya. Untuk data yang elementer begitu, data intelijen yang dijadikan alasan dia untuk menyerang suatu titik di tempat lain, di negara lain, salah dan sudah usang. Nah, itu yang terjadi dengan sangat ironis. Tetapi kebodohan dan kekonyolan semacam ini membawa korban yang tidak main-main. 175 anak Iran.
meninggal dengan mengenaskan. Nah, secara keseluruhan juga, saudara, kelihatan sekali pemahaman Presiden Donald Trump ini sangat minim. Baik tentang geopolitik secara keseluruhan maupun khususnya tentang Iran. Dari semua retoriknya yang kita ikuti beberapa waktu terakhir, kelihatan sekali dia ini tidak mengerti bobotnya Iran sebagai negara yang kuat, ya. Jangan lupa Iran itu sebelum revolusi adalah superpowernya Timur Tengah. Angkatan udaranya luar biasa perkasa, walaupun memang itu ditopang oleh Amerika 100%, karena Shah Iran itu benar-benar dekat dengan Amerika. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, rupanya Trump menganggap itu kekuatan Iran itu sudah jauh berkurang. Kenapa? Karena diberi sanksi dan embargo berpuluh-puluh tahun. Tentu mereka, kata pikirnya Trump mungkin ya, tidak mampu mengembangkan infrastruktur lah, pondoknya secara ekonomi benar-benar sengsara, nggak ada yang bisa dilakukan, dan ternyata itu meleset semua. Memang ajaib bahwa Iran dengan puluhan tahun embargo itu masih berdiri tegak, masih mampu membangun persenjataannya terutama ya dengan perkasa. Kelihatan. Dan ini sekarang terbukti. Dan saya kira Donald Trump kaget melihat daya tahan Iran yang begitu kuat ternyata. Mungkin juga dia lupa bahwa Iran ini adalah negara besar yang sekarang penduduknya di atas 90 juta orang. Dan juga korban-korban dari pasukan Amerika sampai sekarang kelihatannya sengaja disembunyikan. Ya. Pendeknya dia kaget, dan itu yang sudah kita bilang dari awal, dia sekarang tiba-tiba dia kira-kira ngajak damai, ya, sambil tetap mau menyelamatkan muka dan sudah ngirim utusan juga, dan oleh pejabat Iran tidak digubris, ya, tidak dilayani. Nanti kita bahas di bagian akhir. Nah, sekarang adalah masalahnya kalau perang ini berlanjut dan Iran tetap kokoh mau menutup Selat Hormuz, itu artinya 20 juta barel minyak yang dibutuhkan oleh peradaban dunia terhalang, nggak bisa lewat, ya. Dan mulai hari ini atau kemarin, kapal-kapal Iran yang memang ada kapal khusus untuk menyebar ranjau di Selat Hormuz itu sudah mulai beroperasi. Walaupun Amerika dan negara lainnya memperingatkan keras, jangan Anda pasang ranjau, Iran tidak peduli dan tetap menyebar ranjaunya. Artinya, kalau ada yang coba-coba menerobos Selat Hormuz yang di bawah kekuasaan Iran itu, maka mereka bisa meledak karena ranjau laut sudah ditaruh di berbagai titik oleh sebuah kapal khusus. Dan ini yang sudah mungkin sedang juga terjadi dimatangkan gitu, diperbanyak ranjau-ranjau laut itu. Nah, kalau Selat Hormuz tetap ditutup dan 20 juta minyak itu terhalang, maka dipastikan harga minyak naik besar. Pejabat Iran mengatakan bahwa dunia harus siap-siap menghadapi harga minyak sampai $200 per barel. Kemarin hampir nyembus 120. Tapi dengan omongannya Trump untuk damai itu katanya bisa di bawah 90. Tetapi karena sambutan Iran semacam itu, nggak jadi ini. Jadi angkanya masih di atas $100 per barel, dan dipuncaki oleh pejabat Iran siap untuk $200 per barel. Nah, kalau $200 pasti masalahnya jadi besar sekali. Dan saya kira Amerika di sini adalah pihak yang paling disalahkan oleh dunia, termasuk oleh sekutu-sekutu tradisionalnya di Eropa, terutama Eropa Barat, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, ya. Karena gara-gara Amerika berulah semacam inilah, maka Iran menutup Selat Hormuz dan dampaknya kemana-mana. Secara umum peradaban dunia terganggu karena minyak ini bagaimanapun masih merupakan alat pelumas yang paling diandalkan untuk menggerakkan peradaban dunia ini. Inilah yang sedang terjadi. Nah, kita belum tahu ujungnya karena dinamikanya masih begitu cepat berlalu. Nah, sekarang itu semua kita lihat dari sudut Amerika, ya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir.
bagaimana semua ini dilihat dari sudut pandang Iran. Gimana Iran melihatnya? Pertama kita harus ingat ya, Iran ini adalah suatu bangsa yang sangat membanggakan warisan peradabannya yang besar. Ada imperium besar namanya Sasaniyah dan Safavid ya dulu. Sudah 2.500 tahun lebih, 3.000 tahun, jauh sebelum Kristen, jauh sebelum sejarah Islam. Dia sudah jadi kerajaan yang besar dan dianggap superpower di masanya. Jadi di barat ada superpower namanya Imperium Romawi, di timur adalah Imperium Rusia. Dunia waktu itu sebelum Masehi bisa dibilang, ya, itu sebetulnya didominasi oleh dua kekuatan besar ini saja. Jadi bayangkan Iran itu pernah menjadi salah satu superpower terbesar di muka bumi ini. Mereka, rakyatnya sampai sekarang membanggakan itu. Dan kita lihat dia sangat militan dan sangat tangguh. Dan pada umumnya sangat patriotik orang Iran itu. Nah, bayangkan misalnya ya, dia revolusi Februari 1979 merebut kekuasaannya, 47 tahun yang lalu persis. Nah, hanya setahun atau mungkin hanya beberapa bulan, tidak sampai setahun mungkin, dia sudah harus berperang melawan Irak tetangganya yang ganas waktu itu, yang punya tentara sampai 1 juta orang, dari tidak sampai 30 juta penduduknya, 1 juta diantaranya tentara. Bayangkan besarnya pasukannya itu, armada tentaranya. Nah itu Iran sudah sanggup melayani perang dengan Irak selama 8 tahun, tidak putus. Dan waktu itu Irak dibantu oleh Amerika. Karena Iran dianggap sangat berbahaya karena mau terang-terangan mau menyebarkan revolusi Islamnya ke seluruh dunia. Imam Khomeini pemimpinnya waktu itu tidak henti-henti mengatakan itu. Jadi dalam hal ini Amerika berkepentingan sehingga waktu itu dia backup Irak. Ya. Itulah politik dan kepentingan saudara. Tahun 2003 malahan Saddamnya yang pernah disusui oleh Amerika itu digulingkan dengan tragis, dengan dramatis sampai ke dusun-dusun pedalaman Irak itu bersembunyi seperti gelandangan. Kalau kita lihat filmnya juga, dan akhirnya tertangkap. Dan pelakunya Amerika juga. Nah, jadi Iran itu luar biasa resiliensinya ya, daya tahannya. Nah ini saya kira yang disalah baca oleh Donald Trump, ya, karena dia pengetahuannya sangat minim ya tentang geopolitik, tentang politik pada umumnya, karena dia pedagang, pebisnis. Jadi dia nggak ngerti hal-hal yang basic, yang elementer dalam geopolitik misalnya, kelihatan dia tidak mengerti ya. Kalau kita lihat omongannya di televisi, dia konferensi pers, kan nggak pernah ada yang benar-benar menunjukkan wawasannya yang kuat tentang politik luar negeri, tentang paling urusan dagang, paling dekat sama hati dia ya, tarif dia serius banget, karena dia pedagang. Nah jadi karena salah persepsi atau salah baca tentang kekuatan Iran itu, saya kira itu juga membuat Amerika mengalami hal yang fatal ya. Coba kita lihat lagi Iran ini bagaimana dia diembargo atau diberi sanksi berpuluh-puluh tahun oleh Amerika dan sekutunya. Biasanya Amerika itu karena merasa penguasa dunia, kalau dia memberi sanksi kepada suatu negara, dalam hal ini Iran, dia juga menekan negara lain supaya memberi sanksi juga yang sama. Jadi sahabat-sahabat Amerika itu benar-benar nggak berani untuk berhubungan bisnis, dagang, misalnya dengan Iran. Karena sedang diberi sanksi oleh Amerika. Jadi bangsa ini kayak pariah ya Iran itu. Paling yang dukungnya Rusia ya, atau Cina. Di luar itu nggak bisa. Lalu menjual minyaknya di pasar gelap dengan tangan kedua atau ketiga dan sebagainya karena dia tidak bisa melakukan bisnis yang normal. Toh begitupun dia masih kuat sampai sekarang. Dia masih mampu menopang dana untuk proksi-proksinya yang bertebaran di seluruh Timur Tengah. Di Yaman ada Houthi, di Iran ada, di Lebanon ada Hezbollah, di dalam Irak ada juga, di Gaza dia bantu Hamas, dan sebagainya. Semuanya dia yang biayai, termasuk persenjataannya,
logistiknya juga. Jadi kuat ini negara ini, luar biasa. Nah, ada lagi satu hal yang membuat orang kaget, yaitu bahwa bahkan drone Rusia yang digunakannya untuk memerangi Ukraina itu adalah hasil desain para insinyur Iran yang digunakan sekarang ini. Sehingga kalau sekarang Rusia mengembalikan sejumlah besar drone misalnya, ya itu seperti mengembalikannya ke kandangnya semula untuk Iran melawan Amerika dan Israel. Karena memang drone Rusia itu didesain oleh para ahli Iran. Produksi massalnya dilakukan di Rusia. Nah, itu masih beribuan. Dan sekarang ada yang menyebut bahwa arsenalnya Iran itu menyimpan tidak kurang dari 80.000 drone berbagai jenis. Ada yang namanya Shahid, ada yang namanya Sejil, berapa fungsinya macam-macam gitu, fungsi spesifiknya, tetapi apapun itu dia adalah alat yang lethal, yang maut sekali, dan jumlahnya 80.000. Dan disebut juga bahwa dia punya kemampuan memproduksi drone-drone semacam itu 400 unit sehari. Jadi ada salah satu analisis mengatakan bahwa Iran ini sekarang sedang melakukan the war of attrition istilahnya, perang pengurasan. Jadi biarin aja Israel terutama, dan mungkin Amerika juga sampai batas tertentu, membombardir mereka dengan drone-nya, dan dia udah kira-kira baca drone-nya persediaannya ada sekian, kalau dia lemparkan sekian banyak per hari, maka dalam waktu sekian akan habis, gitu kira-kira. Dan untuk memproduksinya lagi butuh waktu, gitu kira-kira. Nah, pada saat itulah katanya, maka Iran akan mengerahkan sebanyak mungkin drone-nya yang jumlahnya 80.000 itu. Jadi prospeknya bagi Israel dan Amerika memang mengerikan kalau ini terjadi. Dan ajaibnya lagi, drone-drone Iran itu dibuat dengan biaya yang jauh lebih murah daripada drone Israel atau Amerika. Jadi mereka bisa memproduksi begitu banyak. Itu soal rahasia perusahaan kali ya, kita nggak pernah tahu. Dan harganya mungkin cuma 5-10% dari drone-nya Amerika. Jadi dia bisa punya banyak. Nah sekarang kita tadi memulai dengan ajakan damai atau gencatan senjata dari Amerika. Dan sejauh ini Israel kurang didengar suaranya di dunia. Rupanya ini panggungnya diambil alih oleh Amerika dan Iran. Israel sebagai mastermind-nya rupanya masih agak luput dari perhatian banyak orang. Ya, walaupun dia tentu ada dinamikanya sendiri, tapi perhatian dunia kan sekarang ke Amerika dan Iran saja. Nah, Amerika udah menawarkan damai, nadanya sambil cuci tangan, Trumpnya bilang bahwa penyerangan ke Iran itu atas saran menantunya, atas saran Steve Witkoff, atas saran Menteri Pertahanan Peter Hegseth, dan mengirim utusan ke Iran, ke pejabat Iran, kira-kira ajak damailah ya, gampangnya. Dan yang luar biasa, Iran menolak damai dan menolak gencatan senjata. Dan tentu orang bisa maklum juga ya, karena kok setelah menghancurkan negeri kami gitu ya, merusak negeri kami, udah beres, pemimpin kami sudah meninggal, tiba-tiba ngajak damai, enak bener. Itu kira-kira begitu kalau ngomongan sehari-harinya ya. Tapi akhirnya karena ini masalah yang besar sekali, tentu sebuah negara yang diajak damai gitu tidak mungkin menolak dengan gampang dan tidak mungkin menolak dengan asal-asalan gitu ya. Maka Iran pun bilang oke, kita berdamai, saya bersedia berdamai asal ada 3 syarat dipenuhi. 1, syaratnya adalah pengakuan atas hak membela diri dari bangsa Iran dan kedaulatan bangsa Iran. Itu harus diakui. Yang kedua, harus ada jaminan yang kuat bahwa di masa depan kegilaan semacam ini tidak terjadi lagi. Yaitu bahwa negeri kami tiba-tiba disergap secara mendadak. Itu minta dihapus, harus ada jaminan. Nanti teknisnya tentu bisa diatur. Yang ketiga, Iran minta supaya ada istilahnya itu kompensasi atau reparasi. Reparation istilahnya. Bahasa lainnya kompensasi lah. Semua kerugian dia, material,
terutama yang ini rusak, yang itu hancur, itu diganti, nanti dihitung gitu kira-kira. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, mari kita ke meja perundingan. Begitu kira-kira maunya Iran. Dan Amerika mendapat penolakan begitu tersinggung juga sedikit, gengsi. Ini luar biasa nih, negara yang kecil kok bisa menolak tawaran kita sebagai raksasa yang begini besar. Jengkel, tapi juga saya kira mereka gentar dan salut juga. Ada satu negara yang begitu mentah-mentah menolak tawarannya. Tawaran yang bagi Amerika mungkin itu tawaran yang simpatik, tapi sebenarnya itu tawaran yang curang dan culas. Karena habis ngancurin negeri orang, dia ngajak damai. Gitu. Ini yang sedang dibahas di dalam internal rezim Amerika ya, pemerintahan Amerika diri. Mau bagaimana menanggapi penolakan Iran atas perdamaian ini. Nah, jadi kira-kira begitulah ceritanya sejauh ini, situasi terakhir secara politik, bukan secara militer. Akhirnya saudara, kita harus ingat ada omongan orang bijak yang bilang bahwa korban pertama dalam perang adalah kebenaran. Di dalam perang ini maka kebenaran makin sulit dipegang. Ada banyak distorsi tentang fakta-fakta. Ada banyak penyembunyian. Ada banyak penggelembungan hal-hal yang mungkin tidak ada atau sebenarnya kecil. Dan seterusnya. Intinya apa yang kita sebut kebenaran semakin sulit kita capai. Dan sekarang makin diperparah oleh hebatnya teknologi informasi. Sekarang melakukan manipulasi fakta, manipulasi peristiwa dan sebagainya itu dilakukan dengan sangat mudah oleh perangkat-perangkat digital yang semakin beragam, ditambah juga dengan artificial intelligence dan sebagainya, sehingga ada gium bahwa korban pertama perang adalah kebenaran. Itu semakin valid. Itu saya kira bisa direnungkan, dan pada akhirnya bagaimanapun kita berharap perang apapun bentuknya segera berakhir, karena korban pertamanya selain kebenaran yang abstrak itu, korban pertama yang nyata adalah siapa? Rakyat-rakyat kecil yang pada dasarnya tidak tahu menahu, tidak ada kepentingan apapun, dan simbolnya yang paling menyakitkan adalah tadi pengeboman sekolah perempuan, sekolah anak-anak putri, dan 175 anak terpanggang di situ. Terima kasih, sampai jumpa.